Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tantangan Pancasila dalam ranah HAM dan demokrasi di Indonesia. Anggota kelompok kami ada Kak Adimas, Kak Alda, Kak Eva, Kak Hilda, Kak Luna, Kak Raye, Kak Siti, dan saya sendiri, Vincenzo. Pengertian dan korelasi ideologi. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus fondasi utama dalam penegakan HAM dan sistem demokrasi di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berperan sebagai landasan hukum dan moral untuk menjamin perlindungan harkat, martabat, dan hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan merupakan pilar utama sistem demokrasi Indonesia yang mengedepankan kedaulatan rakyat serta prinsip musyawarah mufakat. Selanjutnya, masalah nyata dalam pemenuhan HAM. Bagian yang pertama, penerapan sila kedua Pancasila saat ini menghadapi hambatan serius terkait kebebasan sipil di Indonesia, yang ditandai oleh adanya indikasi penyalahgunaan regulasi hukum seperti UU ITE yang digunakan untuk mengkriminalisasi kritik sah masyarakat di ruang digital. Selain itu, tindakan represif oknum aparat masih terjadi seperti penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi publik di muka umum. Selanjutnya, masalah nyata dalam pemenuhan HAM bagian 2. Selain kebebasan sipil, tantangan penegakan HAM juga mencakup aspek keadilan sosial dan perlindungan hak kelompok tertentu, yakni penegakan hukum yang seringkali dinilai tebang, pilih, dan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas dan belum optimalnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat adat, kaum minoritas, serta kelompok pekerja atau buruh. Selanjutnya, tantangan Pancasila dalam demokrasi bagian pertama. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini mengalami distorsi nilai dari esensi sila keempat Pancasila pada aspek prosedural meliputi yaitu yang pertama, praktik politik uang atau money politics yang masih membudaya dalam proses pemilihan umum sehingga merusak integritas suara rakyat. Lalu yang kedua, tinggi berbiayanya konsentrasi politik yang menyebabkan akses kekuasaan hanya terbuka bagi pihak-pihak yang memiliki modal besar. Tantangan Pancasila dalam demokrasi. Distorsi demokrasi juga berdampak substansial pada proses pembuatan kebijakan penataan negara, yang diantaranya adalah proses penyusunan undang-undang dan kebijakan publik yang seringkali lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal dibandingkan kebutuhan real masyarakat. Yang kedua, melemahnya budaya musyawarah, sistem pengambilan keputusan di tingkat legislatif yang cenderung berbasis pada votasi atau kekuatan koalisi politik, bukan pada hikmat kebijaksanaan. Dampak terhadap kehidupan berbangsa. Abstraknya penegakan HAM dan distorsi dalam sistem demokrasi memberikan dampak langsung terhadap eksistensi ideologi negara. Pertama, munculnya sikap tidak acuh dari masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai Pancasila karena dianggap hanya sebatas jargon politik. Kedua, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Dan yang ketiga, ketidakadilan di bidang hukum dan politik memicu rasa ketidakpuasan yang rentan menimbulkan konflik horizontal. Solusi dan rekomendasi. Langkah strategis yang diperlukan untuk memulihkan kemurnian implementasi Pancasila dalam ranah HAM dan demokrasi dapat meliputi yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai filter hukum yang mengikat secara ketat dalam setiap proses pembuatan kebijakan negara. Yang kedua, menjamin hak warga negara dalam berserikat dan berpendapat secara aman tanpa ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional. Yang ketiga, memperkuat independensi lembaga-lembaga HAM dan menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa pandang bulu. Selanjutnya, kesimpulan, Pancasila bukan sekedar simbol atau dasar negara, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa. Pemenuhan HAM dan demokrasi yang sehat hanya dapat tercapai apabila nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan musyawarah benar-benar diterapkan secara konsisten. Berbagai persoalan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas, melindungi HAM tanpa diskriminasi,
serta mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi fondasi yang paling relevan untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.